Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Uh, Perkenalkan, saya Ngurah Manik Nawaksara Winangun. Saya lahir pada tanggal 15 September tahun 1999. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, jurusan manajemen. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori pertukaran pemimpin anggota. Mudah-mudahan bisa membantu dan berguna untuk belajar. Dengan adanya video ini bisa membantu karena video ini bisa diputar kapan saja, di mana saja kalian berada, dan juga dapat diputar ulang. Pada kali ini saya akan memaparkan teori pertukaran pemimpin anggota. Dalam studi teori pertukaran yang kemudian disebut teori hubungan angka dua vertikal atau VDL, peneliti berfokus pada sifat pemimpin yang berhubungan dengan vertikal yang dibentuk dengan masing-masing pengikutnya. Hubungan seseorang pemimpin dengan unit kerja serta keseluruhan dipandang sebagai rangkaian titik dua vertikal. Dalam unit kerja organisasi, bawahan menjadi bagian dari kelompok dalam atau kelompok luar berdasarkan seberapa baik mereka bekerja dengan pemimpin dan seberapa baik pemimpin bekerja dengan mereka. Kepribadian dan karakteristik pribadi lainnya terkait dengan proses ini sebagai tambahan dari Dan Sereu tahun 1975. Keanggotaan dalam satu kelompok atau kelompok lain didasarkan pada bagaimana bawahan melihat diri mereka sendiri dalam memperluas tanggung jawab peran mereka dengan pemimpin. Bawahan tambahan dari Green tahun 1976, bawahan yang tertarik untuk berorganisasi dengan pemimpin tentang apa yang ingin mereka lakukan untuk grup dapat menjadi bagian dari grup. Negosiasi ini melibatkan pertukaran di mana bawahan melakukan aktivitas tertentu untuk melampaui deskripsi pekerjaan formal mereka. Dan pemimpin pada gilirannya berbuat lebih banyak untuk bawahan ini. Jika bawahan ini tertarik untuk mengambil tanggung jawab pekerjaan, mereka menjadi bagian dari kelompok luar. Di dalam kelompok menerima lebih banyak info, pengaruh, kepercayaan, dan perhatian dari pemimpin mereka daripada bawahan di luar kelompok. Selain itu, mereka lebih bisa diandalkan. Selanjutnya ada studi selanjutnya.
Setelah studi set pertama, ada pergeseran fokus teori, yaitu LMX. Sedangkan studi awal dari teori ini ditunjukkan terutama pada sifat perbedaan antara kelompok dalam dan kelompok luar. Baris penelitian berikut membahas bagaimana teori LMX terkait dengan efektivitas organisasi. Secara khusus, studi ini berfokus pada bagaimana kualitas pertukaran pemimpin anggota terkait hasil positif bagi para pemimpin, pengikut kelompok, dan anggota organisasi secara umum. Para peneliti menemukan bahwa pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas tinggi menghasilkan pergantian karyawan yang lebih sedikit, evaluasi kinerja yang lebih positif, frekuensi promosi yang lebih tinggi, komitmen organisasi yang lebih besar. Berdasarkan review dari 130 penelitian LMX yang dilakukan sejak 2002 oleh Anand, Hu, Liden, dan Vidianti, menemukan bahwa minat mempelajari pertukaran pemimpin anggota tidak berkurang. Sebagian besar studi ini meneliti antesiden dan hasil dari pertukaran pemimpin anggota. Peneliti juga telah mempelajari bagaimana teori LMX dikaitkan dengan pemberdayaan, mengeksplorasi bagaimana perbedaan pemberdayaan memoderasi dampak pertukaran pemimpin anggota pada hasil pekerjaan seperti ini, kepuasan kerja, pergantian kinerja pekerjaan, dan perilaku warga organisasi. Berdasarkan 2 sampel alumni perguruan tinggi, mereka menemukan sedikit efek sinergis pada hasil kinerja. Kualitas pertukaran pemimpin anggota paling penting bagi karyawan yang merasa sedikit pemberdayaan. Untuk karyawan ini, pertukaran pemimpin anggota berkualitas. Inti yang saya jelaskan tadi jelas menggambarkan bahwa organisasi memperoleh banyak keuntungan dari memiliki pemimpin yang dapat menciptakan hubungan kerja yang baik. Ketika para pemimpin dan pengikut memiliki pertukaran yang baik, mereka merasa lebih baik dan menciptakan lebih banyaknya perkembangan pada organisasi. Selanjutnya ada pembuatan kepemimpinan. Peneliti teori LMX juga mulai fokus pada bagaimana pertukaran antara pemimpin dan bawahan
dapat digunakan untuk pembuatan kepemimpinan. Pembuatan kepemimpinan adalah pendekatan perspektif pada kepemimpinan yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus mengembangkan pertukaran berkualitas tinggi dengan semua bawahan. Pemimpin daripada hanya dengan beberapa. Ini mencoba untuk membuat setiap bawahan merasa seolah-olah dia adalah bagian dari kelompok dalam. Dan dengan demikian menghindari ketidakadilan serta implikasi negatif berada di luar kelompok. Lalu ada Grain mengemukakan bahwa pembuatan kepemimpinan berkembang secara progresif dari waktu ke waktu dalam 3 fase. Yang pertama ada fase orang asing, yang kedua ada fase kenalan, dan yang ketiga ada fase kemitraan matang. Yang pertama ada fase orang lain. Fase orang lain terinteraksi dalam angka 2 pemimpin bawahan, umumnya terkait aturan, sangat bergantung pada hubungan kontrak. Para pemimpin dan bawahan berhubungan satu sama lain dalam peran organisasi yang ditentukan. Mereka memiliki pertukaran berkualitas rendah, mirip dengan anggota kelompok luar yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, fase kenalan. Fase kenalan dimulai dengan tawaran oleh pemimpin atau bawahan untuk pertukaran sosial berorientasi karir yang lebih baik, yang melibatkan berbagai lebih banyaknya sumber daya dan informasi pribadi atau terkait pekerjaan. Ini adalah proses periode pengujian bagi pemimpin dan bawahan untuk menilai apakah bawahan tertarik untuk mengambil lebih banyak peran dan tanggung jawab, untuk menilai apakah pemimpin bersedia memberikan tanggung jawab atau tantangan baru bagi bawahan. Yang ketiga, fase kemitraan yang matang. Kemitraan yang matang ditandai dengan pertukaran pemimpin anggota yang berkualitas tinggi. Orang-orang yang telah maju ke tahap ini, di mana dalam hubungan mereka mengalami rasa saling percaya, rasa hormat, kewajiban yang tinggi terhadap satu sama lain. Mereka telah menguji hubungan mereka dan menemukan bahwa mereka dapat bergantung dengan satu sama lain. Dalam hal kemitraan yang matang, ada tingkat timbal balik yang tinggi antara pemimpin dan bawahan. Masing-masing memengaruhi dan dipengaruhi oleh
yang lain. Nah, dari 3 fase itu sudah pasti ada lah seperti manfaat atau kerugian. Manfaatnya itu bagi karyawan mengembangkan hubungan pemimpin anggota yang berkualitas tinggi, termasuk perlakuan istimewa, peningkatan komunikasi terkait pekerjaan, lalu akses yang cukup ke supervisor, dan peningkatan umpan balik terkait kinerja. Kerugian bagi mereka memiliki hubungan pemimpin anggota berkualitas rendah, termasuk kepercayaan dan dukungan yang terbatas dari supervisor dan sedikit manfaat di luar kontrak kerja. Untuk mengevaluasi pertukaran pemimpin, di mana peneliti biasanya memberikan atau menggunakan kuesioner singkat yang meminta para pemimpin dan pengikut untuk melaporkan keefektifan hubungan kerja mereka. Lalu bagaimana teori LMX bekerja? Teori LMX bekerja ada 2 cara, di mana ini menggambarkan kepemimpinan dan itu menentukan kepemimpinan. Dalam kedua contoh tersebut, konsep sentralnya adalah hubungan dyad yang dibentuk oleh pemimpin dengan setiap bawahannya. Cara deskriptif teori LMX mengemukakan bahwa penting untuk mengenali keberadaan in-group dan out-group dalam satu kelompok atau organisasi. Bekerja dengan kelompok memungkinkan seseorang pemimpin untuk menyelesaikan lebih banyak tugas pekerjaan dengan cara yang lebih efektif. Anggota dalam kelompok bersedia melakukan lebih dari yang diminta dalam uraian tugas mereka dan mencari cara atau inovasi untuk memajukan sebuah perusahaannya untuk mencapai tujuan kelompok. Sebagai tanggapan atas upaya dan pengabdian ekstra mereka, para pemimpin memberikan mereka lebih banyak tanggung jawab dan lebih banyak kesempatan. Mereka juga menyerahkan anggota kelompok lebih banyak waktu dan dukungan terhadap mereka. Berbeda dengan anggota luar kelompok. Anggota luar kelompok bertindak sangat berbeda dari anggota dalam kelompok. Daripada mencoba melakukan pekerjaan ekstra, anggota kelompok luar beroperasi secara ketat dalam peran organisasi yang ditentukan. Mereka melakukan apa yang diminta dari pemimpinnya. Para pemimpin memperlakukan anggota kelompok di luar secara adil dan sesuai kontrak formal. Tetapi mereka tidak memberikan perhatian khusus atas supaya mereka
anggota kelompok luar meminta tunjangan standar sebagaimana ditentukan dalam uraian pekerjaan. Menganjurkan bahwa para pemimpin harus menciptakan hubungan khusus dengan semua bawahan. Mirip dengan hubungan yang digambarkan sebagai hubungan dalam kelompok. Para pemimpin harus menawarkan tanggung jawab kepada setiap bawahan untuk mencapai kesempatan dan untuk mengambil peran mereka. Selain itu, para pemimpin harus memelihara pertukaran berkualitas tinggi dengan bawahan mereka. Daripada berfokus kepada perbedaan antara anggota dalam dan luar kelompok. Selain itu, pemimpin harus melihat kemampuan anggotanya dan melampaui unit kerja mereka sendiri dan menciptakan kualitas yang lebih tinggi kemitraan dengan orang-orang di seluruh organisasi. Baik deskriptif atau preskriptif, teori LMX bekerja dengan memfokuskan perhatian kita pada hubungan khusus dan unik yang dapat diciptakan oleh para pemimpin orang lain. Ketika hubungan ini berkualitas tinggi, tujuan pemimpin, pengikut, dan organisasi semuanya akan lebih maju. Teori LMX memberikan beberapa kontribusi positif untuk pemahaman tentang proses kepemimpinan. Hal ini adalah teori deskriptif yang kuat. Secara intuitif masuk akal untuk mendeskripsikan unit kerja dalam hal mereka yang berkontribusi lebih banyak dan mereka yang berkontribusi lebih dikit untuk organisasi. Siapapun yang pernah bekerja di suatu organisasi pasti pernah merasakan kehadiran in-group atau out-group. Terlepas dari potensi kerugian kelompok luar, kita semua tahu bahwa pemimpin memiliki hubungan khusus dengan orang-orang tertentu yang berbuat lebih atau berkontribusi lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak penghargaan atau kepercayaan. Kita juga
tidak mungkin seperti ini karena tampaknya tidak adil, tetapi ini adalah kenyataan dan teori LMX telah menggambarkan situasi ini secara akurat. Teori LMX memvalidasi pengalaman tentang bagaimana orang dalam sebuah organisasi berhubungan satu sama lain dengan pemimpin, dan juga dengan pemimpin yang tidak adil dengan anggotanya, karena anggota yang tidak memiliki kemampuan, mereka tidak memberikan kontribusi lebih kepada organisasi tersebut. Beberapa kontribusi lebih banyak dan menerima lebih banyak, yang lain berkontribusi lebih sedikit dan mendapatkan lebih sedikit. Akhirnya banyak peneliti yang membuktikan bagaimana praktik teori LMX dikaitkan dengan hasil organisasi yang positif. Dalam review ini, peneliti Grant dan Uhli Bien tahun 1995 menunjukkan bahwa pertukaran pemimpin anggota terkait dengan kinerja, komitmen organisasi, iklim kerja, inovasi, perilaku kewarganegaraan organisasi, pemberdayaan, keadilan, dan distributif, kemajuan karir, serta banyak hal yang lainnya. Variabel organisasi dengan mengaitkan penggunaan teori LMX dengan hasil yang nyata, peneliti dapat memfasilitasi teori tersebut dan meningkatkan nilai praktiknya. Teori LMX juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, di permukaan, pertukaran pemimpin anggota dalam formulasi awalnya atau teori hubungan angka 2 vertikal bertentangan dengan nilai dasar keadilan manusia. Sepanjang hidup kita dimulai saat kita masih muda, kita diajari untuk mencoba bergaul dengan semua orang dan memperlakukan semua orang dengan adil dan setara pada kita, dan juga tidak membeda-bedakan mereka satu dengan yang lainnya. Meskipun teori LMX belum matang dengan cara yang dapat digunakan dalam pelatihan manajemen,
standar dan program pengembangan. Tetapi teori ini menawarkan banyak wawasan untuk mendapatkan atau dapat digunakan manajer untuk meningkatkan perilaku kepemimpinan mereka sendiri. Terutama teori LMX ini mengarahkan manajer untuk menilai kepemimpinan mereka dari perspektif hubungan. Penilaian ini akan membuat para manajer peka terhadap bagaimana kelompok dalam dan bagaimana kelompok luar berkembang di dalam unit kerja mereka sendiri. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.